Ya, dan mungkin masuk dalam yang pertama tadi, yaitu membenarkan. Tapi kita khususkan karena pentingnya permasalahan ini, yaitu apa? Apabila Allah mengabarkan di dalam Al-Quran atau Rasulullah SAW mengabarkan di dalam hadis tentang sifat-sifat Allah. Allah memiliki sifat ini, atau Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya Allah memiliki sifat ini, maka adab kita sebagai seorang muslim adalah menerima kabar tersebut. Harus kita terima sebagaimana datangnya. Kita katakan Allah memiliki sifat ini karena Allah yang mengabarkan. Ya, kalau itu dalam hadis, kita katakan Allah memiliki sifat ini karena Rasulullah SAW yang mengabarkan. Tidak ada yang mengetahui dan lebih mengetahui tentang diri Allah daripada Allah. Ya, tidak ada yang lebih mengetahui tentang diri Allah daripada Allah. Allah dia mengetahui tentang dirinya sendiri, mengetahui tentang sifat-sifatnya, mengetahui tentang nama-namanya. Ya, kita tidak mengetahui namanya, tidak mengetahui sifatnya kecuali apabila dikabarkan oleh Allah. Seseorang bisa mengetahui sesuatu atau bisa mensifati sesuatu adalah dengan satu di antara tiga cara. Mengetahui sifat sesuatu adalah dengan satu di antara tiga cara. Cara yang pertama, dia pernah melihat langsung. Dia pernah melihat langsung dengan matanya. Kita tanya, bagaimana sifat Masjid Putra misalnya. Kalau dia pernah melihat Masjid Putra, maka dia bisa mensifati, oh warnanya demikian, oh warna karpetnya demikian, oh tempat wudu laki-laki di sana, tempat wudu wanita di sana. Karena dia pernah apa? Pernah melihat. Ya, dia bisa mensifati. Atau yang kedua, dia tidak pernah melihat, tetapi dia pernah melihat yang serupa, sama dengan sesuatu tersebut. Ya, kita tanya bagaimana sifat Masjid A atau Masjid B, dan Masjid B sama dengan Masjid A. Yang pernah dia lihat adalah Masjid Putra misalnya. Di sana ada masjid yang serupa, yang semacam dengan Masjid Putra. Meskipun dia tidak pernah melihat Masjid Putra, tapi karena dia melihat yang serupa dengan Masjid Putra tadi, maka dia bisa mensifati apa? Masjid Putra. Yo, Masjid Putra itu demikian dan demikian karena sifatnya sama dengan masjid ini. Ya, jadi kemungkinan yang pertama, dia melihat langsung atau dia melihat sesuatu yang serupa dengan benda tadi. Atau yang ketiga, dia tidak pernah melihat langsung dan tidak pernah melihat yang serupa, tetapi dia mendengar kabar dari sumber yang bisa dipercaya. Dia enggak pernah melihat Masjid Putra dan tidak pernah melihat yang semisalnya, tetapi dia mendengar dari temannya, dan temannya ini orang yang jujur. Ya, dia pernah cerita demikian dan demikian. Ya, Masjid Putra itu demikian dan demikian, dan dia adalah orang yang jujur, maka dia bisa mensifati, bisa mengabarkan kepada kita meskipun dia belum pernah melihatnya, meskipun dia belum pernah melihat yang semisal. Baik. Sekarang sifat Allah. Dari mana kita tahu? Dari yang pertama atau dari yang kedua atau dari yang ketiga? Kita lihat. Dari yang pertama, kita lihat yang pertama. Melihat Allah langsung. Pernah tidak kita melihat Allah langsung? Tidak pernah. Jangankan kita, bahkan para nabi dan para rasul yang mereka adalah aqrabun nasi ilallah, manusia yang paling dekat dengan Allah, tidak ada di antara mereka yang pernah melihat Allah di dunia. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW, ya, ketika beliau berada di tempat yang paling tinggi, ya, Sidratul Muntaha, ya, maka beliau
tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, padahal di tempat yang paling dekat dengan Allah. Ya, sampai para sahabat radhiyallahu anhum bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hal ra'aita rabbak?" Ya, karena saking rindunya mereka, ya, selama ini mereka beribadah kepada Allah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung naik ke atas. Mereka penasaran, "Hal ra'aita rabbak?" Apakah kamu melihat Allah ketika engkau dimi'rajkan? Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Nurun anna ara." Hanya ada di sana cahaya. Di sana ada hijab, ada penghalang yang berupa nur. Anna ara, bagaimana aku bisa melihatnya? Bagaimana aku bisa melihat Allah sementara di sana ada hijab berupa cahaya? Menunjukkan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam tidak melihat Allah. Dan Allah SWT telah mentakdirkan bahwasanya manusia di dunia tidak akan melihat Allah SWT.